Waduh, ya ini. Ayo. Bismillah. Subhana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi khususan sana wa karama rasulana ali sanala sanalu Fatimatu Zahra Sekali Jilani Ma'adari Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali Nawi Rafi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masyarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Muhajir Rahman Isa Baqi Qaddam Muhammad Wali Wali Yasuli Abura Ajmain Sumaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadin muttasilin ila imamil muallifi rahimallahu taala wa daman naf'a ulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Babun sunanul fitrati wan nazafati. Qala Anasun radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min khisalil fitrati qasusaribi wa ifa ilaiha wasiwaqnya wasiwaku wal madmadatu wal intisyaku wa qasul azfari wa qaslul barajimi wa natpul ibit wa khalqul anah wal khitanu wanti qasul ma'i yakni al istinja wa fi riwayatin al intipadu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man lam yakhluq anatahu wa yaklim azbarahu wa yajuz saribahu falaisa minna
wa kana Ibnu Abbas yaqulu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqad abata Jibrilu faqala walima la yubti'u anni wa antum hauli la taqlimuna azbarakum wa la taqussuna sawaribakum wa la tunku rawajibakum wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu in tapu sya'ra lazi bil anapi wa kana Abdullah ibn Bishr rahimahullahu anhu yaqulu natpus sa'ri anil anbi yurisul akilatu wal qassuhu qassan wa kana sallallahu alaihi wasallam qassus sawariba ma'asyipai. Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada bab tentang sunat-sunat fitrah ya wal nazafah. Ya, ini bab yaitu menjelaskan dengan sunnah-sunnah fitrah kebersihan ya, bersih, wan nazafah juga bersih gitu ya, fitrah ya. Ini. Qala Anasun radhiyallahu an, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khisalil fitrati, sebagian daripada ya perbuatan ya kebersihan, yaitu qassus sarib, yaitu menggunting ya kumis ya, kumis ya, kita guntingin tuh jangan sampai nutupin bibir. Nah, ya gitu ya, jadi biar kelihatan humratus safat ya, merahnya bibir ya, biar kelihatan itu ya. Nah ya, jadi jangan bukan dicukur habis yang kumisan itu ya, ya jadi diratain, dan juga jangan sampai ya keliwatan, kok keliwatan ntar lagi makan durian nempel. Iya, lagi makan durian kan nempel sini kumisnya gitu ya, itu makan bubur gitu ya. Nah ya, nah ya jadi apa tuh ya, buangin ya, lagi kurang serem kalau begitu. Nah gitu ya, wa'i paulih ya. Ipa pulihya tuh ya artinya rapiin ya, dipunya jenggotnya ya, jangan berantakan, sisirin dah gitu ya. Nah wasiwaku, dan termasuk fitrah tuh ya kesucian, yaitu bersiwak ya gitu ya, siwak ya, wal madmadah, berkumur, wal intisak, masukin air ke hidung ya, wa qassul azfar, potong kuku, wa ghuslul barajimi, dan membasuh ya barajim ya, artinya ya sela-sela yang apa tuh ya, yang kotor lah ya, kayak kita kan di selangkangan di mana gitu ya, yang kotor tuh. Nah itu ya, atau juga ya istinja gitu, barajim gitu. Wanapul ibit, cabutin bulu ketek ya, itu sunnah ya, bulu ketek tuh nyabutin ya. Nah gitu ya. Wa khalqul ana ya, cukur bulu kemaluan ya gitu, jangan diminin aja ya gitu, potong cukur gitu ya, karena kalau nggak dipotong nanti ya apa gelandungan setan situ gitu ya. Nah itu ya, alkul ana wal khitan, dan sunat ya khitan ya, wan tika sulma, dan sedikitin air ya, artinya menggunakan air itu jangan terlalu berlebih-lebihan, yakni al istinja, yaitu waktu istinja ya, gunakan air tuh ya. Nah wafi riyatin al intidoh ya, sama juga ya, artinya ya sedikit gitu ya, nadahat tuh ya, mengipritin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man lam yakhluq anatahu wa lam yaqlim azbarahu wa yajzi wa yajzi saribahu falaisa minna. Rasulullah bersabda ya, bilang man lam yakhluq ni anatahu, siapa yang enggak cukur ya bulu kemaluannya ya, wa yaqlim azbarahu, dan menggunting kukunya gitu ya, wa yajzi saribahu, dan menggunting jazi itu ya, jazi apa ya, motong ya, yang gunting ya, dipunya saribnya, kumisnya, pala isaminna, maka dia itu enggak termasuk umat kami gitu ya. Jadi Rasulullah anjurin ya, jaga kebersihan gitu ya, jadi punya apa tuh, punya kumis ya, potong ya gitu ya. Nah ya jangan di ya diminin aja.
Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, qila li Rasulillah, ada sahabat bilang kepada Rasulullah, laqad abta'a Jibrilu, ya sungguhnya terlambatlah datangnya malaikat Jibril, ya malaikat Jibril datang nih. Kenapa tuh? Faqala, katanya, walima la yubti'u anni, maka ditanya tuh, ya Rasulullah tanya kepada Jibril, kenapa kamu kok lambat datang? Ya biasanya sering datang kok jadi ya, nah nggak sering nih lambat. Nah ya ani wa antum, ya gitu, la yubdi'u walima yubdi'u anni wa antum hauli la tuklimuna azfarakum, kata Nabi, ya sebabnya tuh malaikat lambat datang kepada Nabi itu karena ya kamu sekalian yang ada sekitar kamu, sekitar saya ini, la tuklimuna azfarakum, kamu nggak potong kuku kamu, ya jadi miara kuku tuh ya nggak dianjurin, ya gitu, makruh, ya karena sunnahnya ya kita ini adalah ya potong kuku gitu ya. Nah jadi nggak dianjurin tuh potong apa pelihara kuku ya. Ada orang kan tuh di TV di ini kukunya beras gitu tuh ya, itu gimana ininya tuh ya gitu ya, ngurusin kan repot tuh, panjang banget begitu tuh, pernah di center tuh TV itu panjang banget itu ya, makruh ya itu ya, apa kuku panjang tuh ya. Habib Umar dulu kalau lihat orang pakai kuku disablet tuh ya gitu ya, karena makruh tuh ya, perbuatan yang ya ngakuan jangan ya ini itu ya. Jadi malaikat tuh katanya tuh ya lambat ya datang kepada Rasulullah karena ada di kalangan sahabat tuh ya yang nggak potong kuku, wala taqsu sawaribatkum, dan nggak menggunting ya kumis-kumis merekamu ya gitu. Nah, ya wala taksu sawaribahum wala tunpu rawajibakum, dan kamu enggak cabutin ya, nah ya enggak cabutin bulu-bulu ya yang ada di ya sekitar kamu tuh gitu ya, ada bulu ketek ya, bulu ya yang harus dirapiin di apa tuh, nah itu ya kamu enggak gitu ya gitu, latan putu ya rawajibakum, enggak kamu cabutin ya bulu ketek kamu tuh gitu. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, ya intapu sya'ral ladzi fil anabi, ya gitu, intapu ya gitu ya gitu. Nah ya gitu Rasulullah bilang tuh ya, nah cabutin tuh ya rambut bulu yang ada di anapi ya, atau juga dipotong, diapain tuh ya, jadi jangan enggak dicabut, dipotong ya gitu. Nah rapiin dah ya, anapu tuh rambut yang ada di hidung gitu ya, bulu hidung, nah gitu ya, dia intapu sya'ral ladzi fil anab. Karena Abdullah bin Bishr, dan adalah Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu yaqulu, natfus sa'ri minal itbi yurisul aklati, ya gitu, yurisul aklatu ya, pakusu kosan ya, mencabut tuh ya bulu yang ada dalam hidung itu mewariskan aklah ya, mewariskan jadi sakit gitu ya, itu bulu hidung kita cabut-cabutin itu jadi sakit ya, ada yang bilang tuh jadi juzam ya, jadi penyakit lepra gitu ya. Nah gitu aklah tuh ya. Nah pakusu kosan, maka gunting aja ya gitu. Jadi kalau panjang jangan diminin, bulu hidung kan itu ya, jangan sampai ya ngengser keluar, potongin gitu ya. Nah karena Rasulullah SAW yaqulu qassus sawariba ma'asyifa ya gitu ya, gunting tuh Rasul bilang, gunting kamu punya sarib ya, kamu punya ya kumis nih, kumis digunting gitu, ma'asyifai, serta kelihatan di punya sapah ya, bibir ya, jadi supaya kelihatan bibirnya gitu ya, jadi jangan sampai ya ketutupan bibir ya, ini gunting tuh ya kalau ya sarib ya, kumis gitu, gitu ya. Wa kana yaqulu ya gitu ya, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi ya,
nabatu sa'ri fil anfi amanun minal juzam. Ya, tumbuhnya bulu ya di hidung itu aman daripada penyakit juzam ya, lepra gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, ihtatana Ibrahimu wa huwa ibnu isyrina wa mi'ah ya sanatan tuh. Summa asa ba'da zalika samanina sanatan. Rasulullah SAW bilang ya, Nabi Ibrahim itu sunat, dia itu umur 120 tahun. Nah, kemudian dihidup sesudah itu katanya 80 tahun ya. Jadi 200 tahun umurnya Nabi Ibrahim ya, karena dulu kan belum ada perintah sunat kan gitu ya. Nah ya begitu ada perintah sunat tuh, nah ya Nabi Ibrahim hanya semua nih kesunah-sunahnya begini tuh pada Nabi Ibrahim gitu. Zaman Nabi Ibrahim tuh wajib ya, kita sekarang ya sunnah ya, teman sunat doang kan tuh hitan ya yang jadi wajib. Yang lain itu kan kalau gunting kuku apa semua, kumis apa semua itu zaman Nabi Ibrahim dia wajib ya. Hanya Allah bilang anit tabi millata Ibrahim Hanifa, hendaklah kamu ikutin ya gitu agama Nabi Ibrahim. Jadi apa yang dikerjakan oleh zaman Nabi Ibrahim itu bagi Nabi Ibrahim wajib. Nah bagi kita adalah sunnah gitu. Ini kita selalu tuh ya kerjakan tuh ya. Nah ya jadi sunat teman hitam doangan tuh yang jadi wajib sama kita nih ya umat Nabi Muhammad. Lainnya tuh ya tetap sunnah hukumnya kita ya. Nah itu ya gitu. Umur ya 20 tahun ya gitu 120 tahun Nabi Ibrahim sunat, kemudian dihidup sesudahnya ya 80 tahun. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi sawaribi wa taqlimil azbar wa nabtil ibid wa khalqil ana alla yatruka aqsara min arba'ina lailatan. Telah mengasih waktu tuh, waqata memberikan waktu Rasulullah SAW yaitu fi qassi sawarib untuk menggunting ya kumis ya, dan memotong kuku dan cabut bulu ketek dan mencukur bulu kemaluan. Karena Allah yadruka, Nabi kata jangan kamu tinggalkan ya aksar min arba'ina lailatan, lebih dari 40 malam 40 hari ya. Jadi Nabi kasih waktu ya, jadi untuk ya guntingin kumis, gencuk kuku apa semua. Nah itu waktunya jangan sampai lebih 40 hari 40 malam itu ya. Nah itu ya Rasulullah kasih waktu seperti itu gitu. Wa kanati sahabah fi ahdi Rasulillah sallam la yahtanuna aksara auladihim hatta yablughul huluma ya. Dan adalah sahabat pada masa Rasulullah SAW tidaklah menghitan ya anak-anak mereka itu lebih dari sampai umur balik ya. Jadi sahabat dulu anaknya dihitanin hampir balik ya, karena kita kalau menghitanin tuh anak masih kecil ya, yang lalu dia masih kecil gitu, nah kalau dia meninggal itu termasuk kita kisos ya, karena belum ada kemampuan gitu ya. Biasanya kan kalau orang-orang Sunda tuh masih kecil banget gitu ya, emang nggak dikasih gitu. Kalau kita tuh sunatin juga tuh paksa gitu, meninggal kita kena kisos, masuk pembunuhan. Iya, gitu, ya, hanya biar gedean dikit, gitu, ya, itu nggak boleh, gitu, ya, karena masih kecil, gitu, ya, ya, sedang lah, ya, kalau kita tuh umur waktu mumayyiz, ya, 7 tahun, 6 tahun, gitu, ya, kan udah ini tuh, nah kan ada yang masih orok. Iya, sorok masih baru umur ya baru setahun itu udah disunatin gitu ya. Nah itu kalau meninggal tuh ya masuk tuh kita pembunuhan itu kisos itu ya dalam agama gitu ya, nggak boleh gitu ya, karena anak nggak belum mampu ya, belum sanggup untuk ya dihitan gitu ya, kan ya ini. Nah itu ya gitu. Ya sahabat tuh ya anaknya ya itu sehingga nggak lebih daripada masa balik gitu ya, itu hatta ya bulughul hulum, sampai dia umur balik gitu.
Nah, wa kana Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an yaqulu wulida Rasulullah sallam mahtunan masruran, dan dilahirkan Rasulullah sallam itu dalam keadaan udah disunat dan udah dipotong tuh susu apa pusarnya gitu ya. Jadi Rasulullah tuh nggak ada yang nyunatin ya gitu ya, memang malaikat tuh ya yang nyunatin ya, bukannya orang yang sunatin Rasulullah ya. Jadi begitu Rasulullah tuh ini langsung disunat gitu ya. Dalam riwayat memang dari dalam perut tuh udah lahir langsung udah disunatin. Ada yang bilang begitu langsung ya, nah turun malaikat tuh untuk menyunatin gitu ya. Nah tuh ya Rasulullah tuh ya masruran tuh di apa nih di surah pusarnya tuh udah putus gitu ya. Nah ya, nah tuh ya gitu. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu ya liman ya tahat tanal jaywari iza khapadat fala tanhiki fa innahu aswa lil wajhi wa akhza inda zauji. Rasulullah sallam ya bilang liman tahat tanal jiwari ya, buat orang yang nyunatin ya anak perempuan ya. Nah gitu, iza khafadat fala tankihi ya gitu, apabila dia tuh ya menyunatinnya khafadat tuh fala tankihi, jangan berlebihan ya gitu. Fa innahu aswa lil wajhi, karena itu membuat buruk ya pada wajahnya tuh ya. Nah wa akhza inda zauji, dan dapat menghilangkan ya artinya kelezatan buat suami gitu ya. Jadi kalau anak perempuan tuh disunatin tuh hanya sekedar ya ngilangin apa aja tuh darah ya di ujung ya daripada kemaluannya. Jadi bukan digunting gitu ya. Nah ya gitu ya. Sekarang akhirnya kan karena para dokter tuh ya sakit kan pemerintah nggak bolehin tuh orang perempuan disunat begini. Tapi nggak usah begitu juga ya, karena katanya tuh dalam riwayat ya dalam sejarah kalau perempuan nggak disunat itu nanti dipunya ya apa tuh seksualnya tuh tinggi gitu ya, gitu berlebih-lebihan jadi over gitu ya. Iya enggak, jadi mestinya disunat juga, jadi untuk ya gitu. Ya kan kalau sekarang perempuan tuh nggak boleh kan, bahkan ditangkep ya. Kalau bidan-bidan tuh nyunatin ini pada takut sama sakit apa dia nggak sunatin. Tapi bahayanya nanti dia apa tuh, ntar di gedenya dipunya ya apa dorongan seksualnya itu tinggi. Akhirnya bisa jadi banyak apa tuh perzinaan. Ya, banyak perzinaan jadinya. Gitu. Ya Islam tuh ya, nah kasih jalan tengah-tengah. Ya, jadi apa tuh nyunatin kebangetan juga pada perempuan itu menghilangkan kelezatan gitu ya. Nah jadi nggak disunat ya berlebih-lebihan gitu ya. Jadi Islam tuh hanya sekedar ya dikit aja gitu ya, asal ya emang itu memang sekedar namanya itu kan ya itu di ini aja kayak apa tuh gitu saja ya, keluar darah aja dikit emang begitu ya. Kalau perempuan tuh cukup segitu ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan tuh jadi ya hilangin kelezatan buat dia juga yang perempuan dan ya si suaminya nanti gitu laki. Ya kalau enggak disunat nanti yang laki kewalahan. Iya itu ya, kan kalau nggak disunat gitu ya, nah gitu ya akhirnya nanti bisa timbul nah ya perzinaan. Nah ini gitu, hanya sekarang pemerintah kan dilarang banget itu, ya teman kita khawatirnya begitu nanti, ya di akhir zaman ntar bisa ya bikin, kan kalau yang dari tahun sekarang ini ntar 20 tahun, 15 tahun kan dia pada gede, ya timbul, ya akhirnya kan timbul ya sekarang aja banyak udah perzinaan kan banyak tuh, ya gitu kan, yang itu kan udah banyak, sampai lagi yang nggak disunat, kan gitu ya. Itu udah ya membuktikan tuh ada di kalau nggak salah di tafsir di mana tuh keterangan tuh para ulama begitu nggak kasih gitu ya kalau bisa tuh ya tetap dituin tapi juga jangan berlebih-lebihan gitu ya. Nah itu ya jadi Nabi suruh gitu tuh ya.
gitu ya. Ya. Gimana nih ya? Ija khaya gitu tantane ija khafadat wala tahkiti wa innahu aswa waji wa ahza inda zauji wa fi riwayatin fa innahu ahza lil mar'ati wa ahbul ilal ba'li ya gitu ya. Nah maka kalau dia disunat tuh katanya ahza ya lil mar'ati ya itu mengurangin ya bagi perempuan. Nah tapi wa ahab ilal ba'li ya dalam riwayat yang lain ya si suami itu ya merasa ya lebih senang katanya. Wa fi riwayatin dalam riwayat lagi fa innahu ahsana ya ahsanul wajhi wa arda ilan ila zauji. Ini ya macam-macam riwayat ya. Jadi dalam riwayat yang lain itu kalau disunat perempuan tuh katanya wajahnya jadi cakep dan juga ya suaminya jadi lebih senang katanya. Tapi riwayat pertama tuh ya mengurangin gitu ya wajahnya jadi ya buruk jelek gitu ya. Nah ya tinggal riwayat dah gitu ya. Wakana ya gitu. Wakana Rasulullah SAW ya'muru man aslama bil istihdadi wal khitan wa in kana ibnu samanina sanatan. Ya, dan adalah Rasulullah SAW perintahkan tuh orang yang masuk Islam dengan istihdad ya, artinya mencukur ya, apa tuh rambut-rambutnya gitu ya, rambut kemaluan, bulu ketek apa semua tuh istihdad dia, kebersihan tuh. Nah, gitu ya. Nah, itu Rasulullah kalau yang masuk Islam Rasulullah suruhin gitu. Nah, wal khitan dan Rasulullah suruh khitan tuh katanya. Wa in kana ibnu samani nasanatan sekalipun dia udah 80 tahun gitu, tetap disunatin juga. Ya, karena kalau disunat itu kan menjadi apa? Ya, menghilangkan kotoran najis. Ya, soalnya kalau kita nggak dihitan ya. Nah, ya kita sholat tuh nanti kudunya bersihin. Itu karena kalau nggak disunat, kalau kita kencing, nah nanti kan kumpul di kulup tuh, gitu. Nah kan mestinya dibuka, gitu, ya, dibuka bersihinnya. Kalau nggak dibuka, ya, nah jadinya kan najis, nggak sah sholatnya, gitu. Karena ada najis, gitu, ya. Hanya mesti dibuka. Hanya kemarin kan suruh, ya orang yang apa tuh kalau yang mati nggak disunatin. Nah itu nggak wajib disolatin, ya kenapa? Karena ada najis, ya nah, di kulupnya itu. Nah kalau udah mati kan susah bukanya, iya itu baik dia anak kecil atau orang ya dewasa gede gitu ya. Oh ya, jadi disuruh tuh sunatnya bagi kita orang laki tuh wajib gitu supaya gitu boleh kalau nggak mau sunat, teman ya kerjaan tambahan. Ya kalau mau sembahyang, ya buka tutup. Ya ini kan repot. Ya mau sembahyang nih buka tutup, ya cuci dulu ketutup, terus buka lagi ketutup mulu. Ya, repot ya main di situ mulu. Ya, hanya potong aja udah gitu. Ya, nah udah potong kan udah tinggal siramin air bersih gitu. Ya, nah itu ya. Nah, tuh ya Nabi kata sekalipun dia udah umur 80 tahun tetap usi sunat tuh. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqsu nawasi wa khabu sawariba wa apu alihya. Nabi bersabda gitu ya bilang la taqsu nawasi ya jangan kamu ya kunting ya an-nawasi yaitu bulu-bulu yang ada di sini cambang nih kalau kita sini ya di pinggiran sini an-nawasi itu ya nyariin sini kemari kan kalau orang-orang Arab kan emang beok-beokan iya kalau kita kan pada nggak beokan iya kalau dia kan pada beokan sini ya Nabi suruh nyariin sini tuh itu ya an-nawasi itu ya nah wahbu sawarib dan ya nah, ringanin kayak nah, artinya tuh gunting dipunya saripnya ya jadi jangan sampai ngeliwatin bibir nah gitu ya wa pulih ya dan rapiin dipunya jenggot ya jenggotnya sisirin rapiin ya yang jenggotan gitu ya nah itu ya
Wa kana Rasul sallam iza ra'a rajulan tawila sawarib ya'khuzu suprata wa siwaka yada'u siwak tahta sarib. Gitu. Adalah Rasulullah SAW apabila lihat seorang yang jenggotnya rajulan tula sawarib, yaitu yang panjang dipunya kumisnya. Kumisnya panjang gitu. Nah, itu Rasulullah tuh khusus supra. Nabi ambil pisau, secukur, segunting supra tuh Yakur wasiwakan, dan Nabi ambil siwak, da'u siwak tahta sarib, Nabi taruh itu siwak di bawah jenggot kumisnya gitu. Nah, ini yang sini dipotongin gitu. Habis dilihat kumisnya tuh sampai nutupin itu. Nah, Nabi ambil gitu, masukin siwak ini. Nah, guntingin dan yang lebih dari siwak tuh gitu Nah, gitu tahta sarib wa yakusu alai, Nabi gunting tuh. Itu Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan adalah Ibnu Umar bilang, ra'a Rasulullah SAW liqiyata rajulin tawilatin, tawilatan. Rasulullah SAW melihat jenggotnya seorang laki-laki itu panjang. Faqala Rasulullah lau akhaztum, coba kamu cukur gitu. Gitu artinya potong tuh gitu gitu, coba kamu potong tuh lau akhastum gitu Nah, wa asyara biyadihi, Nabi isyaratkan dengan tangannya ila nawahil lihyati, yaitu sampai nawahil lihya di sekitar janggutnya sini lihya kayak gitu Jadi Nabi lihat ada orang jenggotnya panjang, Nabi isyaratin dah segitu jangan banyak-banyaknya, nggak boleh lebih. Kalau jenggot segini aja, kan ada jual segini kan itu berlebihan gitu mengikutin sunnah jadi nggak sunnah kan, nggak gitu sunnah Nabi itu jenggot segitu gitu Nah jadi jangan lebih. Kalau kita panjang segini dah ukuran nih, sini lebihnya nih potong gitu. Ini kan ada yang sampai segini kan, tuk dada gitu kelebihan tuh. Wa qala wa amara bidzalika fi lihyati Abi Quhafah dalam riwayat Rasulullah perintahkan yang demikian itu pada jenggotnya Abu Quhafah walidu Abi Bakrin, yaitu bapaknya Abu Bakar Abu Quhafah radhiyallahu anhuma. Wa kana Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an yaqulu, idza kuntum fi ardil adwi wa waparu azfarakum fa innahu silahun. Rasulullah SAW tuh bilang Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, idza kuntum fi ardil adu, kalau kamu ada di tanah musuh, wa waparu azfarakum maka samain tuh, artinya biar panjangin tuh kuku kamu fa innaha silahun, karena itu menjadi senjata. Itu kuku kita kalau panjang kan kita bisa cakarin tuh itu kalau pendek kan nggak gitu, nggak bisa nyakar. Nah panjang kan itu nah tuh kata Sayyidina Umar nih, kalau di tanah musuh gitu kita ada tuh gitu gitu. Wa kana radhiyallahu anhu yahliku anatahu bil hadid, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia cukur dipunya bulu kemaluannya itu bil hadid, yaitu dengan besi artinya bisa cukur lah gitu kasih pakai lalahu maka dikatakan baginya tuh pada Sayyidina Umar, ala tanur yaitu apakah kamu tuh tidak pakai atanur alat dapur gitu nah faqala innahu minan naimi fa ana akrahuha gitu. Kata Sayyidina Umar, kenapa kamu nggak pakai atanur? Tanur tuh alat jadi yang ada di dapur gitu Nah tempat potongan kan, tanur tempat masak roti apa semua nggak pakai itu. Nah kata Sayyidina Umar bilang innaha minan naimi, karena itu termasuk dari sesuatu yang nikmat gitu Nah fa ana akrahuha, maka saya membencinya, artinya saya enggan menggunakannya gitu.
Wa kana Ibnu Umar yaqulu kana Rasulullah sallam yatanawwaru fi kulli syahrin wa yakussu azfarahu fi kulli khamsati asara yauman. Dan adalah Rasulullah SAW tuh yatanawwaru fi kulli syahrin. Rasulullah tuh ya tanur tuh artinya pakaian apa tuh ya untuk buat pencabut bulu gitu ya gitu ya pakai alat tuh ya. Nah itu katanya Nabi fi kulli syahrin setiap bulan ya. Nah wa yakussu azfarahu dan Nabi gunting ya dipunya kukunya fi kulli khamsata asyara yauman setiap 15 hari sekali ya 2 minggu ya kalau 2 minggu kuku udah panjang ya kalau baru seminggu biasanya ya belum 2 minggu dah ya kita segitu juga kan sama gitu ya. Nah wa kana Rasulullah sallam iza taliya badanatun bin nurati bada'a bi auratihi summa sa'ira jasadihi. Adalah Rasulullah sallam apabila melumuri ya badanah ya onta tuh anak onta. Nah itu bin nurati dengan kapur ya bada'a bi auratihi diawali dengan auratnya summa sa'ira jasadihi kemudian seluruh badannya. Walam yakun fi jasadi Rasulullah sallam sa'run ghairal ladzi fi lubnatihi ila surratihi. Dan tidak ada pada jasadnya Rasulullah itu rambut selain yang ada pada lubtihi ya itu sekitar daripada kemaluan gitu ya ila surratihi sampai ke surah apa itu pusar gitu ya. Nah ya gitu. Wa kana Abu Ma'syar yaqulu dan adalah Abu Ma'syar bilang raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hammami. Saya lihat Rasulullah ada di kamar mandi wa rajulun yunawwiruhu dan ya ada seorang laki-laki itu lagi melumurinnya tuh ya pakai ya alat tuh gitu ya kapur tuh. Palamma balagal anak kaparrajulu begitu sampai ke dekatnya apa tuh rambut kemaluannya Rasulullah dia berhenti. Wa nawwara Rasulullah sallam nafsahu Rasulullah yang ya pakaiin sendiri gitu ya. Jadi badannya yang orang lain tuh jawat gitu ya yang pakaiin. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallam yanha an nafis saibi ya dan adalah Rasulullah sallam melarang untuk cabutin uban. Wa yaqulu dan Nabi bilang innahu nurul muslimi yaumal qiyamah karena uban itu menjadi nur buat orang muslim pada hari kiamat itu ya. Wa kana ya Rasulullah SAW yanha anil jummati lil hurrati wal aqisati lil ummati ya lil amati wal jummatu min sa'ri ra'si ma saqata min mankibain wal aqisati ad-dafiratu ya. Nah adalah Rasulullah SAW melarang anil jummati lil hurrati yaitu ya jumat itu artinya rambut kepala yang panjang sampai ke pundak ini ya Rasulullah larang orang laki-laki tuh ya rambutnya panjang sini liwat pundak ya rambutnya tuh kayak rambut Rasulullah sini ya sahmah ya nih ya pentilan kuping segini ya batasin aja ya segini jadi nggak ngengser ke apa ke pundak ya kalau dia pakai kita orang laki tuh punya rambut panjang itu melebihi ya jadi yang sunnahnya Rasulullah segini gitu ya ya kupingnya segini nih gitu ya nggak lebih tuh nggak asal nggak kena gitu ya istri Nabi juga banyak kan rambutnya pendek segini gitu ya nggak panjang ini ya itu Rasulullah segitu ya sampai al-Jumat tuh ya gitu tuh ya jadi Rasulullah tuh ya larang katanya tuh ya 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 tadi Rasulullah ya yanha an nafisaibi ya wa nusuni wa min napa ya. Nah, yaqulu ya. Nah, ya kelibatan kali tadi baca itu ya. Ya.
Wa kana Rasulullah SAW yanha an napi saybitu ya. Rasulullah larang untuk cabutin uban. Yaqulu Rasulullah bilang innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Karena uban itu menjadi nur buat orang ya gitu muslim dari kiamat. Wa man natapa sa'ratu baida'a ya musilat lahu yaumal qiyami ramhan Entat anuhu pi wajihi. Siapa orang yang cabutin di rambut yang putih, ya itu nanti di ya musilat. Artinya Allah bikin ya misil bagi orang itu di hari kiamat seperti ya tombak tuh, ya seperti tombak, ya itu ya. Nah, ya romhan tat anuhu pi wajihi yang dia itu bakal ya menusuk kepada di wajahnya. Ya, jadi kalau kita rambut putih ini kita cabutin, nah nanti rambut yang putih itu Allah bikin kayak tombak yang nusuk-nusukin pada kita gitu ya, muka kita. Ya, jadi uban tuh ya, nyariin jangan diapa ya, karena itu nurul muslimin gitu ya, sinar ini. Nah, itu ya. Nah, Allah bikin seperti itu. Wa kana Rasulullah SAW taratan yurajjilu sa'rahu. Adalah Rasulullah SAW sewaktu-waktu Nabi nyisirin rambutnya. Ya, rurajilu ya menyisirin rambutnya binafsihi ya dengan dirinya sendiri. Wata rotan yurajiluhu nisauhu, suatu-waktu Nabi disisirin oleh istrinya ya, karena emang rambut Nabi itu segini sahma gitu ya. Ini Nabi selalu pakai apa ya, minyak tuh ya, minyak rambut duhnan ya, duhun tuh minyak dipakai jarang-jarang tapinya ya, enggak tiap hari. Nah kalau minyak wangi Rasulullah pakai ya setiap hari itu gitu ya, setiap apa tuh habis wudu habis mandi Rasulullah pakai. Nah kalau minyak rambut ya, nah itu jarang-jarang pakai gitu ya tuh ya, sewaktu-waktu tuh istrinya yang nyisirin. Wa kana yanha an khalqi su'uri ru'usin nisa, dan adalah Rasulullah itu melarang ya mencukur rambut perempuan gitu ya, rambut perempuan tuh jangan dicukur pendek gitu ya, jadi sama juga tadi segini kayak Nabi gitu ya. Nah tuh ya, jangan cukur habis pendek kayak anak laki gitu, kayak rambut gitu gini jangan ini ya. Nah tuh ya, wa kana Rasulullah SAW yanha anil jummah tuh ya, lil khurati wal aqisati ya gitu, lil amati wal jumma min sa'ri ra'si ma saqata anil mankibain tuh ya. Rasulullah SAW larang daripada jummah buat orang merdeka, lil khurah ya. Khurati itu perempuan merdeka tuh. Nah itu yang artinya jummah itu rambut kepalanya ya yang sampai ke pundak tuh ya. Wal aqisatu ya ad-dafiratu ya, akisah itu dopiro yaitu cocang gitu ya. Jadi Rasulullah tuh larang tuh perempuan rambutnya tuh panjang gitu liwat itu jangan sampai ya sini juga sama gitu. Dan juga ya perempuan tuh juga kasih rambutnya dicocang. Nah kalau dicocang kan ntar kalau dimandi kan ya nggak masuk air kan dopiro gitu ya. Kalau apalagi cocangnya yang kecil-kecil tuh yang apa tuh ya yang kenceng gitu kan ada tuh ya yang gitu ya. Nah ya nggak masuk air tuh ya, kalau di mandi apa tuh mandi hadas itu nah mestinya ya dibukain tuh gitu, kecuali kalau cocangannya ya nggak kenceng tuh ya itu bisa siramin air masuk gitu. Nah wa kana Rasulullah SAW ya'khuzu min lihyatihi an irdiha wa tuliha, dan adalah Rasulullah SAW tuh ya mengambil artinya tuh ya menggunting tuh dari jari jenggotnya tuh yaitu lebar dan panjangnya ya, di sini lebarnya nah panjangnya gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu innallaha ta'ala nazifun yuhibbun nazafata ya gitu. Rasulullah SAW bersabda sungguhnya Allah itu bersih ya gitu, Allah suka yang bersih-bersih gitu ya. Nah tuh ya gitu ya an-nazafatu minal iman ya, ada pepatah kan gitu ya, kebersihan itu bagian daripada iman gitu ya gitu. Al-islamu nazifun la yadkhulul jannah illa nazif gitu ya gitu. Islam itu bersih ya, Islam senang ya suka dengan kebersihan gitu, la yadkhulul jannah illa
nazifun, ya nggak bakal masuk surga kecuali orang yang bersih, ya bersih zahir dan bersih batin itu, ya tuh ya nazif gitu. Nah gitu. Wa kana Rasulullah sallam yanhan nisa anit ta'atturi indal khuruji, dan Rasulullah sallam tuh larang perempuan pakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ya, wa yaqulu, dan dia bilang, Rasul bilang, kullu ainin zaniyatun wa innal mar'ata iza sta'arat summa marrat bil majlisi fahiya zaniyatun. Rasulullah SAW bilang, ya kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu bisa berzina, artinya dosa. Ya, kita kan lihat tuh, ya perempuan liwat kita liatin kan, masa kita jadi dosa gitu ya. Nah itu ya zaniyah. Wa innal mar'ata, sungguhnya orang perempuan, iza sta'arat, apabila dia pakai minyak wangi, summa marrat bil majlisi, kemudian diliwat di majlis 4 orang laki-laki, fahiya zaniyatun, maka dia itu masuk berzina, ya gitu ya. Jadi kan ya orang pada ngeliatin, pada endus baunya, ya ini nggak boleh. Ini orang perempuan tuh pakai minyak wangi yang apa, kalau perempuan pakai minyak wangi yang nggak ada baunya, ya teman warnanya aja gitu. Kalau orang laki nggak berwarna tapi bau gitu, ya gitu. Ini orang perempuan kan pakai bibiran gitu kan, nggak wangi tuh kan gitu ya, pipinya dia apa tuh ya pakaiin gitu merah atau apa kan gitu, nggak wangi, nggak apa-apa emang gitu ya. Nah ya kalau orang laki nggak begitu ya, yang wanginya semerbak gitu orang laki ya, apa tuh warnanya nggak kelihatan gitu ya. Nah buat orang laki tuh ini nantinya. Nah, yan hanisa tu anita atur ya, gitu tarat ya majlis ya, karena yakmuru ya ainun zaniyatin dastarat summa marat binaji wajanatun. Wa kana sallam yakmuru man ya, karena Rasulullah sallam yakmuru ya min ya min sabin yughayyiru ya man ya gitu. Karena Rasulullah sallam yakmuru man saba ya yugai bitaghyirihi bil hadabi ya wayanha an hadabi bisawadi ya. Dan adalah Rasulullah SAW tuh ya perintahkan tuh ya gitu ya, yakmuru tuh perintahkan mansaba, orang yang beruban ya bitaghyiri, dengan merubah ubannya, bil hadabi ya dengan semir gitu. Hadab ya, hadap tuh ya dengan apa pacar gitu ya, gitu ya. Nah gitu ya. Nah hadap wayan an hadabihi bisawab, Nabi ya larang menyemirnya dengan yang warna hitam ya. Jadi kalau ada apa orang beruban, Nabi kata suruh semir, tapi jangan yang hitam, yang kuning, yang merah, hijau itu, biru itu boleh, perangi dah itu ya, cakep nggak apa-apa, Islam nggak larang ya gitu. Jadi sebelah sini hijau, ntar sebelah sini biru gitu, ada merah ya. Anak sekarang nggak apa-apa, bagus ya gitu ya. Burung ya gitu ya, cakep kan gitu ya, nggak dilarang. Tapi yang Nabi larang tuh nggak boleh nyemir pakai yang putih ya atau yang hitam ya. Yang rambutnya hitam diputihin, yang rambutnya putih dihitemin. Nah itu Rasulullah larang, haram ya. Wa haruma hidabu sa'rin wiswad gitu ya, haram tuh ya menyemir rambut dengan yang warna hitam gitu ya. Nah itu ya. Ya hidapnya gitu, an hadabi siwad. Wa kana yaqulu as-supratu khidabul mukmin. Nabi kata ya warna kuning itu adalah semirnya orang mukmin. Itu ya, orang mukmin semirnya itu apa, kuning ya, pirang ya gitu ya. Kok kita kadang dulu orang barat kan gitu ya kan gitu ya. Nah, artinya khidabul mukmin. Wal khumratu khidabu muslimin. Ya, kalau merah itu semirnya orang muslim. Tadi orang mukmin tuh. Ya, kuning, merah.
Nah, wasawadu khidabul kafir. Kalau hitam itu semirnya orang kafirnya, kita nggak boleh tasabuh jadinya, ya, sama orang kafir, ya. Tinggal pilih dah, ya. Yang boleh itu mau hitam, mau apa tuh, ya, mau merah, apa mau kuning gitu, ya. Buat orang Islam tuh yang rambutnya putih, nah silakan, gitu, ya. Ya, merah. Dari planet mana Ustaz? Kayak ayam itu, ayam merak. Yang merak kan bulunya kan gitu, ada kuning, ada kuning biru. Nah, waqala Anas, ya, berkata Anas bin Malik, jaa Abu Bakrin bi abihi yauma fathi Makkah. Nah, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada bapaknya di hari Futuh Mekah. Mahmulannya itu dengan dibawa doahu baina yadin Nabi, ya. Abu Bakar bawa abaknya tuh digendong, ya, gitu, ya, diletakkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, lau turikati syaihu fi manzilihi, atau lau tarakta syaiha fi manzilihi, kalau kamu tinggalkan tuh orang tua di rumahnya, kunna na'tihi, ya, kata Nabi, kamilah yang datanginnya. Nah, ya, takrimatan di Abi Bakrin radhiyallahu anhu, ya, karena saya menghormatin Abu Bakar, ya, gitu, ya. Nah, Abu Bakar kan mertuanya, nah abaknya Abu Bakar kan jadi, ya, engkongnya kan. Nabi-nya Abu Bakar tuh begitu hari Futuh Makkah, ya, bukanya Islam kan, maka Abu Bakar paranin abaknya digendong, nah dibawa depan Nabi. Nabi kata, kalau lu nggak bawa kemari, gue yang paranin, gitu, ya, gitu, karena saya menghormatin Abu Bakar tuh, gitu, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, takrimatan radhiyallahu an, la ya apa li ayyadihi alaina, ya, karena dia tuh, ya, telah membantu saya, katanya ini, ya. Summa amara Rasulullah SAW yahdibu ra'sahu, kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk disemir rambutnya. Waqala, Nabi bilang, ghayyaru haza, ya, robah nih, karena dia udah tua kali kan, rambutnya udah ubanan, Nabi suruh robah lah, ya, rambutnya tuh wajtanibu sawada, tapi jangan pakai yang hitam, jauhin tuh yang hitam. Paman khadaba bi sawadi sawadallahu wajhahu yaumal qiyamah, siapa orang yang nyemir rambutnya yang hitam, Allah bakal hitamin mukanya di hari kiamat tuh, ya. Yang tadi dah yang merah atau kuning dah gitu, ya. Nah, qala Anasun, berkata Anas bin Malik, walam yakhdab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyemir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li anna saiba innama kana fi unfaqatihi. Rasulullah tuh nggak pernah nyemir rambutnya karena ubannya itu ada di unfaqah, ada di bawah rambut yang di bawah bibir. Ini unfaqah namanya. Oh, rambut apaan namanya, nggak punya nama nih. Bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesia nggak ada. Kalau ini kan yang lain kan ada alis, bulu mata, bulu hidung, tuh, ya, gitu. Nah, sini apaan, gitu, ya. Nggak ada namanya, gitu, ya. Nah, bahasa Arabnya ada, tapi bahasa Indonesia nggak. Ini unfaqah, ya, wapi saudara ini, ya, dan adanya saudara ini di pelipis, ya, gitu, warna apa tuh, putih. Nah, Nabi wafi roksi nabzun yasiratun, ya, kalau di kepalanya itu ada beberapa dikit rambut Nabi, kalau yang di kepalanya yang ubanan, gitu, ya. Nah, wadakhala Umar bin al-As, Amr bin As radhiyallahu ala Umar bin Khattab, telah masuk datang tuh Amr bin As kepada Umar bin Khattab. Wa qad sabagha ra'sahu, sungguhnya Sayyidina Umar lagi nyemir lipunya kepalanya, walihiyatahu, dan, ya, jenggotnya, bisawadi, dengan hitam. Faqala lahu Umaru marratan, berkata Umar pada sewaktu-waktu, man anta, siapa kamu? Faqala Amr bin As. Faqala Umar, ahdi bika syaikhan
ya, wa antal yaum sabun. Nah, ini Umar bin As ya. Jadi Amr bin As nih datang kepada Umar bin Khattab. Dia telah menyemir rambutnya dan jenggotnya dengan warna hitam. Nah, begitu didatang kepada Sayyidina Umar. Nah, kata Sayyidina Umar, siapa kamu? Gitu ya. Nah, dibilang saya ini Amr bin As. Kata Umar, ya ahdi bika saykhan. Ya, dulu ya saya lihat kamu ya masih muda, tua gitu ya. Nah, dulu saya lihat kamu tua. Nah, wa antal yaum sabun. Sekarang kamu jadi pemuda. Tadinya kan dia putih, kan orang tua. Nah, sekarang karena dia semirnya hitam, nah jadi anak muda kan. Gitu kata Sayyidina Umar nih. Nah, gitu yaum sabun. Azim tu alaika illa ma kharajatu ya pawasalati sawada anka gitu ya, gitu azim tu alaika ya, kami berazam pada kamu nih illa ma kharajtu ya, kecuali saya akan keluar nih faqasalat ya faqasal tu sawada anka, saya cuci nih hitam ini karena engkau yang Umar nih ya. Jadi karena Umar bilang begitu, dulu gue lihat lo tua kok orang jadi muda kan gitu ya. Nah, maka dia ya dipermisi tuh mau keluar, nah dicuci dah tuh ya, angin gitu ya. Wa kana Suhaib ya yaqulu, dan adalah Suhaib bilang sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah SAW bilang inna ahsana ma ihtadaltum bihi lihaza sawadi ya au arghabu bikum linisaikum wa arhabu lakum fi suduri aduwikum ya. Nabi bilang tuh inna ahsamah tadatum, sesungguhnya yang paling bagus kamu menyemir bihi dengan yang warna hitam nih, lihaza ya, dengan ini semir tuh lihaza sawad ya, yang warna hitam ini. Nah, itu arghabu bikum linisaikum, kalau untuk menyenangkan kamu kepada istri kamu ya. Jadi kalau kamu ya rambut kamu putih, nah sekarang kamu yang paling bagus kamu semir putih hitam, kalau buat nyenangin istri, nyenangin bini gitu ya. Kenapa kan dilihat muda kan ya, jadi istri kan semangat gitu ya, tuh lakinya nih ya masih muda kan gitu. Nah, kalau udah tua kan ya gitu, lihat masih muda nih tuh semangat kan nyematin istri, katanya Nabi kata nggak apa-apa gitu. Atau juga wa arhabu lakum fi suduri aduwikum, dan menakutin buat kamu itu di depan musuh kamu. Kalau di depan musuh nah boleh gitu ya, ini dikatakan sunnah lil jihad gitu ya, wa harumat ya kidabu bisawad ya gitu kan ya, gitu ya lalil jihad gitu kan, gitu haram kita nyemir yang hitam, tapi nggak haram kalau buat perang ya. Jadi buat nakutin musuh ya itu. Jadi kan kalau musuh lihat kan, wah orang Islam, tentara Islam tuh rambutnya nggak ada yang putih tuh kan, lihat hitam semua kan, lihat gagah-gagah iya. Nah, kalau dilihat pada putih ya haki-haki itu ya, nggak gituan ya, nggak serem jadinya. Nah, kalau mau kawin nggak boleh pakai dihitemin, udah putih dihitemin supaya itu nipu. Iya, nggak boleh kali di mau kawin gitu ya, rambutnya udah putih dihitemin dah supaya supaya janda mau gitu ya, dilihat kan masih hitam tuh, wah agak, padahal ya dihitemin ya, nah, gitu nggak boleh itu nipu gitu ya. bukannya buat ngelawan musuh. Tadi kan boleh karena buat ngilangin istri ya, ngilangin sih nggak apa-apa. Jadi lihat wah ya gitu semangat jadinya. Hah? Iya kan gitu bisa gitu. Nah, kalau dilihat rambutnya udah ubanan ya nggak bisa perang nih.
Wa qala syekhuna radhiyallahu anhu, berkata guru kami nih Ketua Habsaroni, walam ya belughna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahya ya itu an hadabil yadaini warijlaini bil hana. Kata gurunya ya Wahab Saron ini enggak sampai berita dari kepada kami yaitu larangan untuk menyemir tangan dan kaki dengan pacar. Itu ya, jadi nggak apa-apa ya, jadi kayak pacar tuh, nah tangan kaki kan gitu ya, biasa itu kalau orang India waduh kan gitu ya, gitu tuh ya, wilhana itu ya, jadi wariji paman balaghahu bi zalika sayun falyukhlibhu hahuna. Siapa orang yang sampai kepadanya itu berita tentang itu sesuatu falyukhlikna ya hahuna ya, maka hendaklah dia sampaiin halakoh ya gitu ya, ilhaq ya, hubungin di sini katanya. Wallahu alam. Wa kana Rasulullah sallam yahdibu bil hanai wal katami wal warasi wa za'faran, dan adalah Rasulullah sallam tuh menyemir ya gitu, yaitu dengan hana ya, dengan pacar ya, hana pacar, wal katam ya, katam tuh ya puunan yang apa kayak rumput-rumputan kayak gitu, kurang aring kali ya, nah gitu kan hitam tuh, nah gitu ya. Nah wal waras ya gitu, waras ya sama juga ya, puunan juga tuh. Nah terus wajak peran ya, belerang ya warna kuning itu ya. Nah itu Rasulullah tuh nyemir pakai begitu katanya. Wayakulu ya, dan dia bilang innal yahuda wan nasara la yusbihuna, sungguhnya orang-orang Yahudi itu dan orang Nasrani tidak menyemir ya di punya tangannya. Nah fakhalifuhum, maka menyalahilah kamu dari mereka, artinya berbedalah kamu dari mereka, jangan kerja sama gitu ya. Hanya banyakan kan kosono orang-orang Arab kan kakinya tuh ya disemir-semirin kan, udah nggak lagi ini kan kita lihat tuh ya di Mekah ya gitu kan, kakinya tangannya pada gitu kan semir tuh ya, pakai hana tuh ya, pakai pacar itu ya. Ya. Nah wa kana Rasulullah sallam yukrahu raihatal hana ya, hatta kanat Aisyatu radhiyallahu anha la tahdibu li ajlihi, dan adalah Rasulullah SAW tuh ya yakrahu tuh ya, benci ya raihatal hana, mendus bau ya pacar. Kalau bau pacar kan baunya nggak enak gitu, Rasulullah tuh nggak demen baunya tuh anak ya. Hatta kanat Aisyatu, sehingga adalah Siti Aisyah radhiyallahu an la tahdibu li ajlihi. Nah Siti Aisyah tidak menyemir tuh pakai ya hana itu karena Rasulullah nggak senang gitu ya, kan pacar kan baunya kan ngabduh kan gitu ya. Wa kana yadmahu sa'rahu bitib, dan adalah Rasulullah tuh melumuri rambutnya itu dengan tib, minyak wangi, hatta yazunna annahu mahdubun ya, sehingga disangka bahwa Rasulullah itu pakai ya hadub ya, menyemirnya gitu. Wa yaqulu, dan dibilang man lahu sya'run falyukrimhu, Nabi bilang siapa orang yang punya rambut hendaklah dihormatin ya. Jadi rambut kita hormatin nih, kalau punya rambut hormatin, artinya urusin ya, jangan rambut tuh ya itu ya berantakan, iya wad-wadan gitu, sisirin ya. Ini Rasulullah tuh selalu nyisir, kan sisir itu adalah sunnah Nabi ya gitu, halun Nabi tuh ya sisirin. Nasir Rasulullah tuh nggak pernah ya bisa dari sisirin gitu. Jangan rambut tuh ya wad-wadan gitu ya, kusut apa, jangan. Falyukrimhu ya, hormatin ya gitu ya, tuh Nabi suruh gitu tuh ya. Falyukrimhu. Wa kana Rasulullah sallam yanha an tarjili sa'ri illa ghibban ya, dan adalah Rasulullah sallam tuh larang ya menyisirin rambut tuh kecuali jarang-jarang ya, enggak setiap hari tuh sirin aja itu, jarang-jarang, yang romannya kelihatannya udah kusut nah gitu sisirin ya, kalau masih rapi biarin gitu ya. Nah itu ya, nah itu ya.
Ya tarjil sa'ri itu ilakiban sumaro hisabihi kulla yaumin liman sa'a. Kemudian Nabi kasih kelonggaran buat orang yang mau, silakan setiap hari. Boleh tiap hari gitu ya. Ya, jadi Nabi itu nyisirinnya rambutnya ya gitu, suruh jarang-jarang. Nah, tapi kalau yang mau tuh tiap hari nggak apa-apa gitu ya. Nah, liman sa'a. Wa kana Abu Qatadah yudakhinu lihyatahu fil yaumi maratain. Dan adalah Abu Qatadah itu meminyakin tuh jenggotnya setiap hari 2 kali. Ya, jenggotnya pakai minyak gitu ya. Jadi bagus itu ya. Dipakai duhun gitu ya. Wa kanat lahu jummatun. Dan adalah ya Abu Qatadah tuh punya jummah ya, rambut yang di depan kepala sini ya gitu ya. Jummah. Wa yaqulu, dan dia bilang hadza min ikramiha, ini adalah termasuk satu kehormatannya ya rambut tuh. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu man adhana walam yusammillah ta'ala adhana ma'ahu sittuna syaitanan. Siapa orang yang minyakin rambutnya dia enggak baca bismillah, maka yang minyakin rambutnya itu 60 setan. Itu ya, jadi kalau kita pakai minyak rambut kita enggak baca bismillah berarti 60 setan tuh ya pakaiin kita minyak rambut. Ya, ini jadi cakep gitu. Oh ya. Nah, tuh ya. Itu ya. Setan. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha kana aglabu lihyati Rasulillah sallallahu bil ghaliyah gitu. Nah, wa kana ya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha kanat aglabu lihyatihi, aglabnya dan adalah aglabu lihyati Rasulillah, yaitu ya apa tuh himpunan ya kalau kita gitu, kalau apa yang disatukan tuh ya, jadi himpunan dah tuh ya. Nah, rambut apa jenggotnya Rasulullah SAW bil ghaliyati, yaitu dengan ghaliyah ya, dengan sesuatu yang ya diperkirakan dah ya, itu jadi enggak apa jenggotnya Rasulullah tuh enggak banyak gitu ya. Nah ya gitu. Kalau kata Sayyidina Ali tuh jenggotnya Rasulullah itu ada 360 lembar sebilangan hari ya setahun gitu. Karena ya Sayyidina Ali tuh yang ngitung waktu Sayyidina Ali mandiin Rasulullah ya gitu ya, jadi dihitung tuh ada 360 lembar itu ya. Sayyidina Ali hitung itu, dia yang mandiin Rasulullah kan dia Sayyidina Ali itu gitu ya. Gitu. Nah ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an khalqi ba'da ra'si wa tarki ba'dihi, dan adalah Rasulullah SAW melarang mencukur sebagian rambut meninggalkan sebagiannya. Jadi cukur sebelah kagak gitu. Nah itu nggak dikasih ya. Nah sini gitu ya. Atau juga nyangka ditinggalin puncung di sini ya, sini kan botak ini. Nah sini cukur gitu, sini kagak. Tuh ya ini. Nah tuh ya. Ya. Nah ya gitu, Rasulullah tuh larang ya aglabnya, ba'du rasulati wa yaqulu ahliku kullahu auzaruhu kullahu. Nabi bilang cukur semua atau tinggalkan semua. Jadi kalau mau cukur semua, kalau ninggalin tinggal semua, enggak cukur gitu ya. Ya. Wa kana Rasulullah SAW yanha an khalqil qopa illa indal hijamah ya, dan adalah Rasulullah SAW melarang ya mencukur al-qopa ya. Qopa ini kopu ya, belakang sini gitu ya. Nah gitu ya, illa indal hijamati, kecuali kalau mau bekam ya. Jadi jangan cukur di sini doangan gitu, belakang gitu ya. Kayak kita cukur cepak begitu ya, dulu gitu ya. Nah gitu ya, kopak tuh gitu. Wa kana Rasulullah SAW ya'muru bidafni sya'ri wadam, dan adalah Rasulullah SAW perintahkan untuk mengubur ya rambut yang kita cukur dan darah
Ya, jadi kalau kita bisa apa umpama dibekam kan dicukur rambutnya nih. Nah, ya rambutnya kumpulin dan darah yang ada ya kuburin gitu ya. Jangan diambrak begitu aja ya. Habis kita cukur tuh rambut. Nah, ya pendem katanya tuh ya. Suruh yud panu di ya apa ya. Nah, dikubur. Wa kana Rasulullah SAW yaktahilu bil usmudi, dan adalah Rasulullah SAW tuh pakai sifat mata. Ya, yaktailu pakai sifat mata bil usmud, dengan sifat matanya usmud tuh ya sifat mata gitu ya. Nah gitu ya, bil usmud kullu lailatin, setiap malam indan naumi, ketika mau tidur, salah satan fi hazihi, yaitu 3 kali pakainya, wa salah satan fi hazihi, 3 pada yang satunya. Nabi pakai tuh sini 3 kali gitu ya. Nah tuh ya Rasulullah tuh selalu pakai ya sifat mata, karena sifat mata itu dapat membuat mata jadi terang gitu ya, jila ya ilbasor gitu ya. Nah itu ya. Nah 3 kali. Wa yaqulu mani kita hala pal yutir, siapa orang yang pakai sifat mata hendaklah biar yang ganjil. Man fa'ala faqad ahsana, siapa yang berbuat sungguhnya bagus cakep. Wa man la bala kharaja, yang enggak mau pakai sifat mata enggak apa-apa. Kalau pakai cakep bagus, kalau enggak ya tergantung dah ya. Kalau yang udah biasa pakai kan enak ya, cakep gitu. Yang nggak biasa ya gitu ya. Nah wa kana Rasulullah SAW iktahilu bil usmudi, Rasulullah bilang ya pakailah sifat mata tuh dengan sifat matanya tuh ya yang hitam ya itu ya. Nah fa innahu yunbitu sa'ra, karena dia itu bisa numbuhin rambut gitu ya. Waya jelu basor, dan juga mencerahkan ya pandangan mata. Jadi mata kita tuh jadi apa ya bagus gitu ya. Nah, mata jadi ya enggak cepat lamur gitu ya. Nah kalau pakai sifat mata. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang, khamsatun lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahunna fi safarin wala khadarin. Kata Siti Aisyah, ada 5 macam yang Rasulullah enggak pernah tinggal, baik dalam musafir atau enggak musafir. Ini 5 macam nih. Nah mana tuh? Al-mikhalah ya, yaitu tempat sifat mata tuh, mikhalah ya. Nah ya kan ada 49 mata tuh ya. Kalau orang pergi haji itu biasanya beli yang kuning-kuning gitu. Nah ada yang itunya. Nah itu Rasulullah tuh selalu bawa itu ya, nggak bisa tuh. Jadi kalau dia musafir sedia itu, nggak musafir tetap ada itu ya. Mikhalah wal mir'at, dan kaca cermin ya gitu ya, jadi buat ngaca gitu, ngeliatin biar rapi gitu. Wal mustu tuh ya, nah sisir oh ya, nah ya oke ya pakai sisir. Oh kita zaman dulu doangan ya gitu, dan dulu tuh sebelum tahun 70-an dah ya, anak muda pada pakai sisir, buat sisir kantongin ya. Setiap anak muda tuh dulu gitu. Iya, lana cut bray gitu ya. Nah itu tuh sisir di belakang sini gitu ya, sama sapu tangan gitu. Iya, nyak rambutnya ya, tancu. Kalau enggak lavender ya, lavender dulu belum ada tancu, lavender tapi baunya bagus itu ya. Yang botolnya ya gepeng gitu, lonjong ya, opal gitu ya. Nah, iya apa kalengnya tuh gitu ya. Nah, lavender tuh dulu gitu ya. Tuh anak muda dulu tuh nggak tinggal apa kemana jadi pergi sisir nggak ada ya, kayak sisir gitu ya. Nah ini Rasulullah tuh sunnah gitu ya, sunnah Rasulullah tuh ya. Hingga Imam Syafi'i kata al-mustu yuzhibul ham gitu ya. Kata Imam Syafi'i ya, sisir itu dapat ngilangin rasa bingung ya gitu ya. Orang nyisir mulu kan cakep rapi, masa bingung ya, itu ya. Nah itu ya. Nah Rasulullah tuh nggak pernah pisah, katanya al-mustu wal madari wasiwaki ya. Madari itu ya seperti apa tuh ya, kayak kita ya jarum dah tuh gitu ya, jarum peniti
ya. Jadi Nabi itu ya peniti karena apa? Buat nutup apa tuh kalau sekiranya bajunya ini kan bisa ituin ya, disangkutin tuh ya, jadi nggak kebuka auratnya. Itu Nabi nggak ya, dalam riwayat tuh al-ibrah ya. Nah itu ya, riwayat yang lain tuh ibrah jarum ya, jarum tangan tuh itu ya, pakai tuh Nabi selalu bawa gitu ya. Nah gitu ya tuh ya. Nah terus lagi wasiwak dan siwak tuh Nabi nggak pernah ketinggalan dah, kalau pergi kemana ada tuh ya. Kalau di rumah nggak kemana-mana, di tidur, bangun tidur ya, yang di apa utamain siwak gitu ya. Kalau kita yang utamain sigaret. Sigaret kalau kita ya, lagi mau tidur sigaret dulu. Bangun tidur sigaret lagi ya, rokok ya gitu ya. Mau tidur ngerokok dulu, bangun tidur nah laki-laki ya kayak seger apa ya. Nah, kalau Sadatul Alawin udah bilang haram ya, itu termasuk ya anak buah setan. Gitu ya, kalau Sadatul Alawin tuh ya, dia haramin aja tuh yang namanya rokok haram dah buat dia. Nah kok kita nih orang-orang ya, buat apa tuh orang-orang Indonesia, orang Ajam agak kok yang namanya rokok tuh ya gitu ya, udah jadi apa, jadi wiridan kita sama seperti siwak gitu ya. Kalau kita nih orang Ajam ya itu. Nah kalau Sadatul Alawin yang mana aja tuh orang Arab udah pokoknya ya, nah haram aja dah ya itu ya. Nggak tahu dah tuh dalilnya apaan ya, kagak jelas juga ya. Soalnya kan ya tembakau tuh ya itu adanya aja di tahun 600-an ya. Ya baru ada tuh ya, baru diketemuin. Zaman Rasulullah belum ada gitu ya. Emang ada tuh hadis bilang, Rasulullah kata nanti saya nufi akhir zaman gitu ya, umatku tuh ya ngisep itu kencing setan itu. Jadi itu apa tuh kencing setan? Nah itu tembakau tuh gitu ya. Jadi kita gitu itu tuh. Nah itu yang mungkin oleh Sadatul Alawiyin, nah dipakai itu hadis itu ya. Jadi apa tuh pohon tembakau tuh rokok ya, berarti kencing setan, jadi kita isep gitu ya gitu. Nah kalau orang-orang kita kan Ajam kagak, mana itu ya, itu kan Nabi bilang saya kuno kan gitu ya, nggak jelas. Nah kalau apa orang kita nih orang Ajam ya pakai, kenapa ya, tembakau itu ya sama kopi ketemuinnya bareng pada tahun ya 600-an. Nah kalau 600-an kan berarti Nabi udah kagak kan. Iya, Imam Syafi'i pada kagak gitu ya. Ya disitulah ulama-ulama berkhilafiyah kan ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak kan gitu ya, tentang tembakau, tentang kopi kan gitu ya. Jadi masing-masing dah tuh ya gitu. Ada yang ninjau dari sisi mudaratnya ya, ada yang ninjau dari sisi ya manfaatnya, masing-masing dah tuh. Yang ninjau dari sisi mudaratnya ya haram gitu. Nah kalau yang ninjau dari sisi manfaatnya halal kan gitu ya. Kayak kopi ya, kalau dari apa ya, dari manfaatnya kan bisa jadi semangat kan, nggak ngantuk nggak ngapa kan gitu. Nah dari mudaratnya ya mungkin bisa jadi penyakit gitu. Rokok gitu juga sama gitu ya. Nah gitu, jadi nggak mutlak gitu bahwa itu ya mudarat gitu ya. Ulama-ulama ya kita tuh ya kagak apa, nggak ada yang nggak ngerokok kan ya, di mana aja tuh, di daerah di mana, bahkan kuat-kuat tuh rokok sama kopi gitu. Sambil ngajar begini rokok aja, rokok kopi ya gitu. Ini saya Ali Baraja tuh ya, dia kan Ali Baraja tuh di WY gitu. Dia ngajar tuh setiap Jumat tuh ya gitu, Jumat baca hikam dari mulai Nabi sembahyang Jumat tuh terus nyampe asar ya. Setiap apa tuh ya lekar begini ya, taruh dah tuh bak apa asbak, nah mau kopi rokok ya itu. Ngajar dia juga kan gitu, mari ngajar gini gitu
Nah, baca ya. Nah, iya ntar apa kopi lah ya. Nyampe kuat nyampe asar. Emang waktunya kan waktu tidur itu. Nah, waktu kalau kayak lu lah kan gitu. Nah, kalau nggak begitu ya begini. Itu. Ya enak waktu antara zuhur dan asar emang enaknya. Tidur istirahat. Hanya disediain gitu, kopi sama gitu. Hanya orang yang kalau ke sono tuh sama dia tuh bawa kopi jadinya gitu. Rokok gitu. Ya, buat hari Jumat tuh ya baca hikam. Nah, gitu. Nah, ini tuh penuh orang semasjid. Gitu. Ya semua itu selekar tuh satu gituan apa? Ya asbak dah tuh. Ya karena berdua kan. Yang itu ditaruh sini dan yang satu kan taruh gitu. Nanti diambil ngisap gelas gelas kopi. Gitu ya, banget tuh di mana itu tuh ya gitu kan. Nah ya kayak sapi itu kampek ya hampir mulutnya nih gitu ya lukanya hitam nih sampai kayak gitu apa ya luka tuh bisa perokok ya itu nggak berhenti pokoknya kan waktu itu jinggo iya rokok jinggo. Ya kalau ke sono kan orang bawa satu slok ya gitu rok jinggo ya kan ya keras banget itu bawa sono ini lari jalan dari rumahnya ke masjid saya itu taruh sono udah jadi bayang udah habis selesai bayang udah cari ambil aja lagi nggak pakai berhenti ngajar gitu tuh ya nah itu anu kayak di apa tuh ya gitu ya nah di Bandung tuh pada semua gitu ya daerah-daerah tempat dingin gitu ya yang rokok gitu ya nah ya cuman Sadatul Alawiyyin memang udah haramin aja dah haram ya kalau bisa jangan belajar sama orang yang ngerokok sama guru yang ngerokok jangan belajar jadi gitu ya itu ya nah gitu ya Rinda ya masing-masing itu ya karena masing-masing punya dalil ya alasan gitu nya ulama-ulama kita tuh karena lihatnya ya karena itu termasuk ya adanya bukan zaman Rasulullah ya kan gitu ya berarti kan gitu jadi apa-apa yang ya nggak disebut tuh sama Allah ya dalam Al-Qur'an dalam hadis itu bukannya Allah lupa kan ya Allah lupa nggak ya kan nggak Allah tahu gitu itu adalah satu ya nah untuk keinginan kita tuh ya untuk ya kesenangan kita keluasan buat kita gitu ya jadi bukannya Allah lupa ya Allah nggak lupa nyebutin ada rokok apa emang Allah yang nungguin rokok kan gitu ya itu buat ya nyenangin kita tuh gitu ya tadinya gitu. Nah ya gitu ya Pak Akhtu ya ya pikul yaumin indastikaju ya gitu ya wal mustu wal midar wasiwaka kana iza nazara wajahu fil mir'ati dan adalah Rasulullah apabila dia lihat mukanya tuh di kaca ya di cermin ya qala Nabi bilang alhamdulillazi ya sawaya khalqi fa'adalahu wa karama suratahu min surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin ya Rasulullah tuh apabila dia ngaca dibilang alhamdulillahillazi sawwa khalaqi ya segala puji bagi Allah yang menyamakan artinya yang membaguskan saya punya bentuk nih fa'adalahu ya dan menyamakannya. Nah ya wa karama surata wajhi dan Allah memuliakan ya bentuk ya wajah saya fahassanaha dan Allah bagusin wa ja'alani minal muslimin. Nah itu jadi alhamdulillahillazi sawaya khalqi fa'adalahu wa karama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Nah itu ya wa kana Rasulullah sallam ya'muru bi ghusli wajhi sibyan fi kulli yaumin inda istiqazihim minan naum dan adalah Rasulullah sallam merintahkan membasuh wajah anak kecil tuh setiap hari ketika bangun
bangun dari tidur. Wa qalat Aisyatu, berkata Siti Aisyah, wa amarani Rasulullah sallallahu maratan an agsila wajhi Usamah bin Zaid. Saya diperintahkan sama Rasulullah pada suatu waktu untuk membasuh ya muka Usamah bin Zaid. Wa huwa saghirun, ya Usamah itu waktu itu masih kecil. Wa ma wulidat, dan apa yang dilahirkan. Wala a'rafu kaifa aghsilu wajha sibyan, tapi saya enggak tahu bagaimana cara untuk membasuh membersihkan wajah anak kecil. Fa akhadtuhu, maka saya ambilnya, fa ghasaltuhu, maka saya basuhnya ghaslan, yaitu basuhan laisa bizalika, ya tapi bukan seperti itu. Fa akhadhahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu ambil, fa ghasala wajhahu, maka Rasulullah basuh mukanya. Wa qala lahu, dan kata Rasulullah, laukun tujariyatan ya li halilatika, ya li halilatika wa a'taituka ya wa kasautuka hatta anipaka, gitu. Maka Rasulullah SAW bilang, laukun tujariyatan, ya kalau sekiranya saya ini ya itu perempuan, ya lihali latik, ya karena apa halilah, ya karena keluarga kamu, wa a'taituka wa kasautuka, ya saya berikan engkau dan saya pakaikan pakaian kamu, hatta anipuka, ya sehingga ya anapaka tuh ya sehingga ya kamu itu ya atau tuh enggannya atau juga udah dewasa dah gitu. Wa kana Rasulullah SAW yuksirut tadahun fi ra'sihi, dan adalah Rasulullah banyak memakai minyak pada kepalanya, walihiyatihi, dan jenggotnya, hatta ka'anna saubahu saubaziyatnin, sehingga menjadilah pakaiannya itu seperti pakaian ya ziyat, ya pakaian yang merupakan perhiasan tuh. Wa kana Rasulullah SAW yatatayyabu taratan bi bukhuril ud, adalah Rasulullah SAW ya berpakai minyak wangi itu, artinya berpakai wangian tuh sewaktu-waktu dengan bukhur, ya dengan asap ya kayu ud, ya kayu ya gahru, ya gitu ya. Wa taratan bil miski, sewaktu-waktu Nabi pakai wangian dengan misik, wal anbar, dan minyak anbar, ya wal kapur, dan minyak ya kapur tuh, ya kapur barus itu. Wa kana Rasulullah SAW ya'khuzul miska, adalah Rasulullah SAW mengambil tuh minyak misik, payam sahu bihi ra'sahu, maka dia usap tuh kepalanya, walihiyatahu, dan jenggotnya. Wa kana yaqulu, dan dia bilang, al misku atyabu tayyibikum, ya misik itu adalah minyak wangi yang paling bagus buat kamu, ya minyak misik. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah bilang, tayyibul rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tayyibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu, ya Rasulullah bilang tuh ya minyak wanginya laki-laki yaitu yang zahir dipunya baunya. Jadi kalau laki-laki pakai minyak wangi yang baunya semerbak, wa khafiya launuhu, enggak kelihatan warnanya. Nah, wati bin nisa, minyak wangi perempuan, ma zahara launuhu, yang kelihatan warnanya, wa khafiya rihuhu, dan tersembunyi dipunya baunya. Jadi kalau perempuan warnanya aja yang kelihatan. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah bilang lagi, man ya min sunanil mursalin al haya'u, termasuk sunnah para rasul yaitu punya sifat malu, ya haya, ya gitu ya. Iza lam tastahi pasna ma sitanya, Nabi kata kalau nggak punya malu berbuatlah apa yang kamu maunya. Kalau orang yang berbuatnya seenak-enaknya aja berarti nggak punya malu. Kalau dia masih punya malu pasti dia nggak bakal berbuatnya seenaknya gitu. Wal khilmu, dan sifat hilim itu termasuk ya sunnahnya para rasul. Wal hijamah, ya bekam, ya gitu ya. Itu kan belum banyak dokter ya, jadi waktu lagi obat tuh adalah bekam, ya jadi selalu bekam tuh, ya bekam al pasdu, ya ada pasdu ada bekam,
Kan gitu ya. Hanya kalau bekam kan di apa tuh ya di badan, al-fasdu biasa di kepala gitu ya. Gitu. Orang dulu bilang sanggri. Gitu ya. Bekam gitu wal hijamah wasiwak dan termasuk sunnah para rasul yaitu siwak ya. Gitu. Ini jangan lepas sama siwak tuh. Gitu. Wa ta'aturi ya ta'aturu ya itu ya taatur pakai wangi-wangian gitu ya. Nah tuh ya ini semua bisa. Nah ini atu nggak bisa nih maka seratul gitu ya. Sunatnya Rasul banyak punya gitu gitu ya. Nyariin dah yang lainnya aja dah tuh ya gitu. Haya, hilim, hijamah, siwak, nah wangi-wangian, dah yang atu nyari dah gitu ya. Gitu ya. Nah ya padahal itu sunnah Nabi gitu. Ini bukannya takut dia apa kesianan sama yang belum. Wa kana Rasulullah sallam yukrahu raddul laban wa tamar wal laham wad duhun wal wisada wasiwak wal mustu ya. Dan adalah Rasulullah sallam makruh ya, bilang tuh yukrahu makruh kita tuh kalau disodorin apaan tuh raddul laban, disodorin susu. Orang kasih susu ambil, jangan gua nggak biasa. Itu ya ambil ya susu. Wa tamar korma gitu ya disodorin ambil ya. Walaham daging daging sih udah ya kagak disodorin aja dia ambil. Ya besok ya begitu ngorban gitu ya. Waduhun minyak ya dikasih tuh sodorin minyak ya. Nah itu lagi wal wisada bantal ya kalau disodorin kasih bantal ambil ya tidur ya. Lagi kita pulang jalan-jalan capek ya, itu ya. Kalau wisada wasiwak dan siwak tuh sodorin ambil. Wal musud ya sisir. Nah itu ya tuh ya tuh Nabi makruh tuh, Nabi nggak demen, benci kalau orang disodorin itu ditolak, jangan ya ambil gitu ya. Nah wasaya tizalika fi babi adabil akli insyaallah taala. Kata Wahab Sarani akan datang nanti penjelasan yang lebih luas lagi di dalam adab makan insyaallah taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu man arada alaihi tibun ya aurihanu fala yaruddu fa innahu khafiful mahmali wa tiburaha. Rasulullah bilang siapa orang urido alaihi tibun disodorin tuh minyak wangi aurihani atau wangi-wangian disodorin tuh ada bunga dikasih minyak wangi fala yaruddu jangan kamu tolak ya. Diunjukin minyak wangi ambil, dikasih kembang ambil itu ya. Fa innahu khafiful mahmali karena itu semua ringan bebannya ya. Kalau kita dikasih minyak wangi emang berat kan kagak ya. Diolesin kasih tangan kita diolesin gitu ya. Tuh ya tuh artinya khafiful mahmal tibur raiha baunya juga wangi ya. Gitu dalam hadis yang lain Nabi kata la taruddur rihan fa innahu minal jannah. Jangan kamu tolak tuh wangi-wangian karena itu sumbernya dari surga gitu ya. Nah dia nah gitu ya. Jangan ditolak tuh di mana tibur riha. Wa kana yu'jibuhu sallallahu alaihi wasallam al-paghiyah wa hiya tamrun tahtal hanai ya. Ya samarun ya samaru sajaril hana. Dan adalah Rasulullah itu sangat mengagumkan yaitu apa al-paghiyah namanya ya. Paghiyah buahnya namanya apaan? Wahia samarun. Paghiyah itu adalah buah ya sajarul hana yaitu buah pohon ya cendana
pohon widara ya, anak ya. Jadi pun indana tubuhnya tuh Nabi senang. Kita belum pernah lihat sih ini ya. Wa yaqulu ya annahu sayyidur riyahina, bahwasanya tuh ya buah cendana itu adalah sayyidur riyahin, yaitu ya pemimpin dari seluruh wangi-wangian fid dunya wal akhirah, di dunia akhirat. Hanya gituan apa tuh minyak gahru biasanya gitu kan ada minyak cendana, minyak gahru kan gitu. Nah itu memang baunya enak gitu ya. Nah wa in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ya. Nah ya selesailah ya masalah sunanul fitri itu. Babu hukmul hawani. Saya sindah ya.